Tanaman padi merupakan tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia. Sebab, tanaman ini mengandung karbohidrat yang tinggi dan dijadikan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Tanaman padi, agar dapat tumbuh dan berkembang, membutuhkan asupan nutrisi untuk memenuhi kebutuhannya. Nutrisi itu biasanya terdapat di dalam tanah. Namun, karena terlalu sering digunakan, maka lama-kelamaan nutrisi yang ada di dalam tanah semakin menipis dan perlu untuk diberikan pupuk tambahan. Pupuk merupakan bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanaman untuk mendukung proses pertumbuhannya agar bisa berkembang secara maksimal dan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan produktivitas tanaman. Pupuk memiliki fungsi sebagai unsur hara tambahan atau pengganti yang diperlukan tanaman untuk memperbaiki struktur tanah agar layak digunakan sebagai media tanam. Cara pemupukan pada tanaman padi. Yang pertama kali dilakukan yaitu membeli pupuk yang akan digunakan di toko pertanian. Toko pertanian yang saya kunjungi ini yaitu Toko Pertanian UD Tirta Arum, Karangharjo, Kecamatan Glemor, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pupuk yang dibeli diantaranya pupuk urea, pupuk organik, dan pupuk SP36 sebagai pemupukan pertama. Untuk pemupukan kedua yaitu pupuk urea, pupuk Ponska, pupuk ZA, dan pupuk organik serta tambahan pestisida furidan. Dalam pemupukan tanaman padi kali ini hanya membutuhkan 2 kali pemupukan. Pemupukan yang pertama dilakukan saat tanaman padi berusia sekitar 15 HST. Pupuk yang diberikan yaitu pupuk urea 160 kg per hektar, 83 kg per hektar pupuk organik, dan 30 kg per hektar pupuk SP36. Dalam pemupukan padi, terlihat bahwa penggunaan pupuk yang paling banyak yaitu pupuk urea, yang merupakan pupuk tunggal karena hanya mengandung satu jenis unsur saja, yaitu unsur N atau nitrogen. Tanaman padi memerlukan banyak hara N dibanding dengan hara P dan K. Hara N berfungsi sebagai sumber bahan untuk pertumbuhan tanaman, pembentukan anakan, pembentukan klorofil yang penting untuk proses asimilasi, yang pada akhirnya memproduksi pati untuk pertumbuhan dan pembentukan gabah. Untuk pupuk urea ini ada 2 warna yang berbeda. Yang pertama, berwarna putih merupakan pupuk non-subsidi dan berwarna pink untuk pupuk urea bersubsidi, yang sama-sama memiliki spesifikasi kadar air maksimal 0,50%, kadar bioret maksimal 1%, dan kadar nitrogen minimal 46%, dengan bentuk butiran tidak berdebu dan dikemas dalam kantong dengan isi 50 kg. Sifat pupuk urea ini yaitu higroskopis dan mudah terlarut dalam air. Penggunaan pupuk organik berfungsi untuk memperbaiki struktur dan tata udara tanah, sehingga penyerapan unsur hara oleh akar tanaman menjadi lebih baik, meningkatkan daya sangga air tanah sehingga ketersediaan air di dalam tanah menjadi lebih baik, dan menjadi penyangga unsur hara dalam tanah sehingga pemupukan menjadi lebih efisien. Memiliki spesifikasi yaitu C organik minimal 15%, C atau N rasio 15-25, kadar air maksimal 8-20%, pH yaitu 4-9 dengan warna coklat kehitaman dan berbentuk granul. Penggunaan pupuk SP36 memiliki manfaat sebagai sumber unsur hara fosfor bagi tanaman, memacu pertumbuhan akar dan sistem perakaran yang baik, dan menambah daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, penyakit, dan kekeringan. Spesifikasi pupuk ini yaitu kadar P2O5 total minimal 36%, kadar P2O5 larut asam sitrat minimal 34%, kadar P2O5 larut dalam air minimal 30%, kadar air maksimal 5%, kadar asam bebas sebagai K3PO4 maksimal 6%, dan tidak higroskopis juga mudah larut dalam air, berbentuk butiran, warna abu-abu, dan dikemas dalam kantong dengan isi 50 kg. Tahap selanjutnya yaitu ketiga pupuk tadi kemudian dicampur menggunakan cangkul hingga merata. Setelah pupuk dicampur hingga merata, kemudian dimasukkan kembali ke dalam karung agar mudah dalam proses pengangkutan ke lokasi.
Pemupukan pertama pada tanaman padi yaitu dengan cara disebar secara manual menggunakan tangan. Pupuk yang disebar harus merata. Agar pupuk mudah disebar, caranya yaitu ambil pupuk segenggam kepalan tangan, kemudian telapak tangan dimiringkan dan kemudian dorong dan ayunkan pupuk tersebut, sehingga nantinya pupuk yang tersebar tidak akan bertumpukan dan akan merata. Pemupukan yang kedua pada tanaman padi, caranya hampir sama dengan pemupukan pertama. Hanya saja, perbedaannya terletak pada umur tanaman yang akan dipupuk dan kandungan pupuk yang akan diberikan. Pemupukan kedua dilakukan pada saat tanaman padi berumur 45 HST. Pada pemupukan kedua ini, pupuk yang digunakan yaitu pupuk urea 50 kg per hektar, pupuk Panska 67 kg per hektar, pupuk ZA 34 kg per hektar, dan pupuk organik 67 kg per hektar. Pada pemupukan kedua ini juga ditambahkan pestisida jenis insektisida atau nemasida yaitu furidan 2 kg. Pupuk Panska merupakan pupuk majemuk yang terdiri dari N atau nitrogen 15%, P2O5 atau fosfat 15%, K atau kalium 15%, dan S atau sulfur 10%. Dengan bentuk granul, larut dalam air berwarna putih dan dikemas dalam kemasan berisi 50 kg. Pupuk ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan vegetatif dan generatif, menguatkan batang tanaman sehingga tidak mudah roboh, memacu pertumbuhan akar tanaman, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan, membuat tanaman lebih hijau dan sehat, serta meningkatkan kandungan nitrogen. Penambahan pestisida jenis insektisida atau nemasida yaitu furadan, sebab pada tanaman padi yang akan dipupuk terserang oleh organisme pengganggu tanaman. Pestisida ini memiliki bahan aktif karbofuran 3%. Insektisida ini memiliki sistemik racun kontak dan lambung berbentuk butiran berwarna ungu untuk mengendalikan hama-hama pada tanaman padi. Pestisida ini langsung dicampurkan dengan pupuk. Cara pemupukan kedua ini sama seperti pemupukan pertama, yaitu dengan cara disebar. Tanaman jagung sebagai salah satu tanaman pangan pengganti nasi atau padi yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Dalam pertumbuhannya, tanaman jagung juga memerlukan nutrisi yang dapat diberikan melalui pemupukan. Pada pemupukan tanaman jagung kali ini membutuhkan 3 kali pemupukan. Pemupukan pertama pada tanaman jagung dilakukan ketika tanaman sudah berdaun 3 atau 4. Pupuk yang digunakan yaitu Panska dan pupuk urea. Cara pemupukannya yaitu membuat lubang pada bagian samping tanaman dengan jarak kurang lebih 5 cm karena akar sudah kuat dan panjang. Untuk dosisnya 1 sendok teh per tanaman. Fungsi lubang agar ketika hujan tidak berserakan. Sebab jika pupuk berserakan, rumput nantinya akan menjadi lebat dan akan menghambat pertumbuhan tanaman. Pemupukan kedua yaitu menggunakan pupuk urea dan Panska dengan perbandingan 4:1. Pemupukan dilakukan ketika tanaman berumur 24 HST. Pemupukan dilakukan dengan cara ditebar di dekat tanaman dengan jarak kurang lebih 5-10 cm.
Pemumukan ketiga dilakukan pada saat tanaman berumur 46 HST, di mana calon buah sudah mulai keluar. Pemupukan ketiga ini hanya menggunakan pupuk urea dan pupuk organik. Cara yang digunakan dalam pemupukan ini sama seperti pemupukan sebelumnya, yaitu dengan cara ditebar.